Kecuali Devano, tidak ada seorang pun di tempat itu yang bisa membayangkan kepercayaan diri seperti apa yang dimiliki Tamarenza yang akan membuatnya berani masuk jauh ke dalam sarang macan gila yang dijaga oleh ribuan tentara. Jenis tugas sulit setingkat neraka ini, bahkan pahlawan hayalan dalam film tidak akan berani mengambil tugas ini. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka diperas oleh masalah keamanan Tamarenza. Aprilio bahkan merasa bahwa masalah ini kemungkinan besar akan berakhir dengan keluarga Renza membayar sejumlah besar uang tunai kepada oposisi dan menebus Tamarenza dari mereka. Namun, wajah Tamarenza cerah dan berangin. 5 menit telah berlalu, dan Vasili berkata kepada Tamarenza, "Tuan muda, kamu bisa melompat." Tamarenza acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Tunggu." Vasili berkata dengan gugup, "Tuan muda, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kecepatan penerbangan kami masih sangat cepat. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, titik pendaratan Anda akan sangat menyimpang. Jika titik pendaratan lebih jauh dari basis lawan, jika Anda dekat, maka Anda akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan, semakin dekat Anda, semakin besar tujuan Anda." Setelah membuka payung, Tamarenza tersenyum dan berkata, "Waktunya mendesak, jadi lebih baik mendekat." Dengan mudah melihat waktu dan berkata, "Tuan muda, kalau kamu lompat sekarang, jaraknya mungkin hanya 3 kilometer. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Aprilio juga berkata dengan gugup, "Ya, Tuan. Jika Anda menunggu, Anda akan melompat ke atas basis oposisi." Tamarenza memandang Vasili dan bertanya, "Jika aku ingin mendarat 1 kilometer dari mereka, kapan waktu terbaik untuk melompat?" Dengan mudah menelan, dan berkata dengan susah payah, "Jika Anda benar-benar ingin mengontrol 1 kilometer atau lebih, maka Anda harus menunggu 30 detik lagi." "Baik." Tamarenza mengangguk dan berkata, "Kamu membantuku menghitung mundur. Setelah 30 detik, aku akan melompat tepat waktu." Aprilio dengan mudah menyeka keringat dingin, dan tergagap, "Kalau begitu, ini benar-benar terlalu berbahaya." Tamarenza tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, bukankah aku masih memiliki surat penyerahan padaku? Jika tidak berhasil, berikan mereka surat ini, sama seperti menghabiskan uang untuk mencoba olahraga ekstrim." Aprilio menghela napas tak berdaya. Dia melihat Tamarenza untuk pertama kalinya, dan saat ini dia hanya merasa bahwa Tamarenza sama sekali tidak pernah terdengar orang. Dia telah melihat generasi kedua super kaya keluar di seluruh dunia untuk menghabiskan uang untuk bermain dengan perempuan untuk bersenang-senang. Tetapi dia belum pernah melihat generasi kedua super kaya seperti Tamarenza yang keluar untuk menghabiskan uang untuk mati. Vasili terus menatap stopwatch di tangannya, dan ketika 10 detik terakhir tersisa, dia memulai hitung mundur. 10, 9, 8, 7. Pada saat ini, Palka terbuka penuh, dan ada awan tebal di luar Palka. Meskipun Suriah juga termasuk Timur Tengah, garis lintang di sini mirip dengan Jakarta, dan juga musim dingin, jadi musim hujan paling banyak di Suriah. Awan gelap yang tebal tidak hanya menghalangi matahari tetapi juga membuat udara menjadi sangat lembab. Ini adalah hal yang baik untuk Tamarenza, karena jika hari ini tidak berawan, maka kemungkinan dia ingin terjun payung di siang hari hampir nol. Itu sebabnya dia yakin bisa terjun lebih dekat ke markas lawan. Ketika Vasili menghitung sampai 3 terakhir, Tamarenza melangkah maju dan langsung menuju ke tepi Palka. Dengan mudah menjadi lebih gugup dan berteriak, 3, 2, 1, lompat. Tamarenza berbalik badan dan berkata sambil tersenyum kepada beberapa orang, "Semuanya, sampai jumpa dalam 6 jam ke depan." Bagaimanapun, dia melompat langsung keluar pintu kabin tanpa ragu-ragu, dan seluruh orang melompat ke dalam awan tebal. Begitu Tamarenza melompat keluar dari kabin, dia merasa seolah-olah berada di dalam gudang es. Pada ketinggian lebih dari 5.000 meter,
suhunya 30 derajat Celcius lebih rendah dari permukaan. Suhu tanah saat ini sekitar 15 derajat Celcius di atas nol, jadi suhu di sekitar Tamarenza sekitar 15 derajat di bawah nol. Tapi ini bukan apa-apa baginya, perhatiannya sekarang terfokus pada menjaga kestabilan sosoknya, sehingga dia tidak akan kehilangan kendali atas tubuhnya saat terjatuh dengan cepat. Karena dia berada di awan tebal saat ini, dia pada dasarnya tidak bisa melihat situasi di bawah. Untungnya, dia bisa mendengar suara Vasili yang mengingatkan, "Tuan Tama, kecepatan dan arah menurun sangat stabil, jamnya sekitar 50 meter, harap simpan." Diperkirakan ketinggian parasut akan dibuka dengan aman setelah 1,5 menit. Tamarenza berteriak, "Oke, aku mengerti." 10 detik kemudian, tubuh Tamarenza akhirnya melewati awan. Saat ini, sejumlah kecil tetesan hujan mulai mengembun di bawah awan, dan tampaknya akan segera turun hujan. Tamarenza bisa melihat hampir semua gunung tak berujung di bawahnya, dan pegunungan di timur tengah benar-benar pemandangannya. Dilihat dari situ, warnanya hampir kekuningan, dan karena dataran tinggi, beberapa puncak gunung lebih tinggi. Masih ada salju putih di atasnya. Samar-samar Tamarenza sudah bisa melihat bahwa ada desa-desa yang relatif sederhana di lembah di bawahnya. Meski jauh, dia masih bisa melihat bahwa rumah di desa ini hampir semuanya adalah rumah rendah tanah. Tingkat kemiskinan terbukti. Saat jarak semakin dekat dan dekat, Tamarenza bisa melihat desa dikelilingi oleh 2 puncak gunung di sisi timur dan barat, dan ada pintu masuk ke desa di utara dan selatan. Dan di pintu masuk dan keluar utara selatan ini, ada beberapa kendaraan lapis baja yang diparkir, serta parit buatan dan tumpukan tembak. Dapat dilihat bahwa 2 pintu masuk dan keluar ini adalah prioritas utama pertahanan bersenjata oposisi yang ditempatkan di sini. Di tengah-tengah desa, ada sebuah alun-alun melingkar kecil di mana 4 helikopter tempur diparkir. Selain itu, di atas puncak gunung di kedua sisinya, dia juga bisa melihat benteng buatan manusia dan deobservasi, dan samar-samar ada aktivitas personel di dalam benteng tersebut. Tamarenza sudah membuat penilaian cepat dalam pikirannya saat ini. Dia sendirian dan harus menyelinap ke pedalaman sisi lain dengan tenang. Jadi pintu masuk utara dan selatan jelas bukan pilihan. Titik masuk yang paling cocok adalah puncak-puncak di sisi timur dan barat. Bagi partai oposisi yang ditempatkan di sini, mereka juga sangat jelas menyatakan bahwa pasukan pemerintah tidak memiliki kemampuan serangan udara skala besar. Jika mereka benar-benar ingin menyerang mereka, kemungkinan terbesar adalah menyerang mereka melalui darat. Ada gunung di kedua sisi timur dan barat, dan tidak ada jalan untuk pergi. Bahkan jika tentara menyelinap dari sini dengan berjalan kaki, itu sangat sulit, belum lagi alat berat. Jadi pasukan pemerintah sangat ingin menyerang, mereka hanya bisa masuk dari 2 pintu masuk, utara dan selatan. Oleh karena itu, pertahanan oposisi di sisi timur dan barat relatif lemah. Pada dasarnya hanya dilengkapi dengan pasukan yang sedikit, sejumlah kecil senapan mesin berat, dan misil penyengat. Menyelinap masuk dari sini, Tamarenza sangat yakin bahwa dia tidak akan ditemukan, dan bahkan jika dia ditemukan, tidak akan ada bahaya, karena kemampuan anti pesawat dari senapan mesin berat sangat lemah, tidak hanya pelurunya saja mencapai tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ini pada dasarnya adalah parabola. Sedangkan untuk peluru kendali Stinger, walaupun benda ini sangat kuat, hanya bisa mengunci pesawatnya sendiri, dan tidak bisa mengunci orang yang masih hidup. Jadi di depan Tamarenza, itu sama saja dengan sampah. Saat ini, suara Vasili masuk ke earphone Tamarenza. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.